Halo semua, selamat datang kembali di tutorial React. Nah, lanjut lagi. Sekarang saya akan lanjut masih tentang form. Sekarang saya akan mencoba untuk memberikan validasi dari input ya. Jadi sekarang tentang form validation itu. Seperti apa sih maksudnya? Jadi gini, kalau misalnya kita mau ngisi form ya kan, mau ngisi form kan harus ada peraturannya tuh. Misalnya ini tidak boleh kosong, ini harus diisi, jumlah karakter minimal sekian, bentuk email seperti apa gitu kan. Nah, di sini saya akan coba memberikan tutorial terkait hal tersebut. Sebenarnya ada banyak cara terkait form validation ya. Yang pertama itu kalau saya pribadi biasanya saya suka pakai bantuan dari HTML gitu. Contohnya seperti ini, misalnya dari email dan password kita harus isi ya, nggak boleh kosong. Saya biasanya menambahkan seperti ini, ditambah props required gitu kan. Nah, sebenarnya dengan ini kita udah bisa menambahkan validasi bahwa ini nggak boleh kosong. Kalau kita coba tekan login, ya kan, ini harus diisi, ya kan. Oke, nah selain itu juga di form HTML juga bisa kita tambahkan, misalnya ini kita min length, misalnya minimal berapa karakter gitu kan. Ini misalnya 10 ya, walaupun jarang sih email pakai 10. Misalnya di password minimal 10 gitu kan, email mah bebas gitu kan. Type-nya coba kita aja type email seperti itu ya kan. Nah, ini sebenarnya type juga udah tambah validasi ya. Contoh nih, misalnya saya login ya kan, ini diisi. Nah, misalnya coba isi, karena tipenya email, ini udah ada validasi, ini harus ada ya kan, @.com misalnya. Nah, kalau password misalnya saya coba berapa nih? 5, 6, 7, 8. Ya kan? Oh, ini kurang. Oke. Nah, minimal harus 10 ya kan. Nah, sebenarnya dari HTML juga terkadang saya pakai gitu kan. Misalnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu kompleks gitu kan. Nah, sekarang saya akan coba juga kita pakai JavaScript ya untuk validasinya. Yang pertama saya akan coba tambahkan elemennya dulu. Elemen akan saya tambahkan elemen name ya. Name ininya namanya inputnya teks, name-nya juga name dan ID-nya ya. Oke, ini saya coba hilangkan dulu required-nya. Ini jika ini cara kedua ya selain tadi HTML ya. Nah, saya coba dulu name, email, password. Kalau misalnya kita login ini nggak ada validasinya ya. Itu udah ngerender lang. Selain itu, saya akan coba ngerubah state-nya ya. Pertama kalau saya pribadi biasanya seperti ini. Bentuknya ada field, ya kan. Ini kita pindahin ke atas, email, password, name, ya kan. Nah, ini juga akan saya copy juga bersama ada namanya errors gitu kan. Error. Sip, bentuknya juga sama, ada seperti ini gitu kan. Jadi kalau misalnya elemennya atau input yang nggak terlalu banyak, ini masih bisa dilakukan sih gitu. Jadi nggak terlalu kompleks lah, ya kan. Setelah itu saya akan coba mengubah di handle form on change gitu kan. Kalau ini langsung kita set state. Nah, di sini akan saya tambahkan handle form on validate. Nah, gitu kan. Nah, di sini akan saya coba masukkan parameternya name dan juga value ya. Saat dia on change, di sini kita tambahkan error gitu kan. Terus kita panggil si fungsi handle on validate gitu kan, dimana di sini ada name-nya, di sini juga ada value-nya, ya kan. Terus saya akan coba console.log error gitu kan. Di sini ini adalah beberapa rules yang akan kita pakai, yang akan kita masukin. Contohnya gini, misalnya ada beberapa keadaan, misalnya if ini bisa kita lakukan secara general, maksudnya bisa kita berlakukan ke setiap input ya. Di sini ada name, ada email, ada password, atau emang beda-beda tiap input gitu. Nah, saya akan coba dulu yang secara general. If dia tidak punya value ya, maka dia akan return
mohon isi field, ya kan. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita return false aja. Itu oke, ini sudah. Nah, saya coba konsol error sorry. Oke, saya coba on change ya. Jadi kita tambahin dulu sampai akhirnya kita hapus semuanya. Mohon isi field, ya kan. Nah, di sini tadi setelah kita dapat error, kita masukin ke state-nya ya. Jadi misalnya gini, yang awalnya kita cuma masukin ganti value-nya aja, sekarang juga kita tambahin di set state ya. Nah, ini akan saya panggil dulu state saat ini ya. Errors juga dan juga field. Oke. Dari di state ya kan. Nah, di sini saya akan coba field-nya itu kita akan coba seperti ini, ya kan? Juga akan seperti biasa kita masukin perubahan nilainya terhadap si state, ya kan? Nah, ini adalah untuk perubahan value-nya, ya kan? Nah, yang kedua saya akan tambahkan errors-nya di sini. Sama juga di sini name, baru di sini error. Kurang ini. Kenapa saya panggil field sama error pada state yang saat ini? Jadi untuk menghindari ketimpa ya. Jadi misalnya kita langsung aja errorsnya kita tidak pakai, nanti bakal ketimpa gitu. Value-value yang lain bakal tidak ada juga gitu kan. Seperti ini, ya kan? Jadi di sini fungsinya ada dua kan. Sebelumnya kita hanya cuma set state untuk value-nya aja. Sedangkan saat ini kita validasi juga field-nya, ini untuk value-nya ya, pergantian nilainya dari input, yang ini adalah error-nya. Jadi misalnya ini terdapat error, otomatis nilai di sini tidak akan bernilai false gitu kan. Terus untuk melihat ini ya, untuk melihat error, saya akan coba tambahkan di sini P ya. Ntar ada yang lupa, field errors ya, dari di state kita ubah dulu untuk pemanggilan value-nya. Kalau awalnya kan di .state ya, sekarang value.email value.name, field.name. Yang kedua adalah field.email dan yang ketiga adalah field.password, ya kan. Kita save dulu. Oke, kita coba lihat ininya. Kita save, kita coba lihat. Saya hilangkan dulu. Hub. Ya kan, ini masih ada nih. Bentar, mana ya tadi? Console log error. Rendernya saya hilangin dulu. Ya kan, seperti ini. Hub. Ini false karena udah bener. Ketika mohon isi field, coba untuk email false. Ketika kosong mohon isi field, ya kan. Password juga. Oke. Nah, untuk itu saya akan coba masukin nilai ininya, nilai errornya. Errors di sini errors .name, ya kan. Di sini adalah mana lagi? Di sini adalah bagian ini name, ini email ya. Email. Di sini password. Ya kan? Oke. Misalnya saya coba isi, tiba-tiba mohon isi field. Ya kan? No. Mohon isi field. Ini juga password, mohon isi field. Email, nah ini salah nih. Password, dia muncul duluan. Oke, ini kan sebenarnya udah validasi kan. Selanjutnya dari isi ini saya akan coba masing-masing saya kasih value ya. Misalnya tadi secara khusus if name sama dengan email and value-nya tidak jadi value-nya itu include kan, harusnya ada includes at, ya kan.
Nah, jika ini tidak terdapat, maka return format email tidak sesuai, ya kan? Oke, misalnya saya tambahin lagi validasi untuk password ya. If name password and value.length kurang dari 10, kurang dari 8 aja deh. Ya kan, dari 8 password terlalu pendek. Oke, kalau misalnya untuk yang nama ya, name-nya name and length-nya kurang dari 3, saya akan juga kasih 3 ya kan. Nama minimal 3 karakter. Oke, ya kan. Oke, kasih coba. Pertama ini dulu, no, langsung kan, karena dia minimal 3, dia harus masukin 3, langsung muncul nih. Udah kan. Kalau email kita coba JJJ. Nah, format email tidak sesuai. Kalau kita hapus semua, mohon isi field. Jadi misalnya di sini saya coba rdcode@gmail.com ya kan, validasinya. Terus kalau kita lihat di sini juga password ya, tadi minimal 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ya kan, itu validasi gitu kan. Oke, sebenarnya itu. Jadi kita kalau misalnya on change-nya kita bisa tambahkan validasi dalam bentuk seperti ini gitu kan. Untuk si errornya, si validasinya itu terlihat gitu kan. Nah, tadi ini ya, menurut saya ini masih bisa kita lakukan jika memang fieldnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kompleks. Sekarang saya akan coba tadi ya, ketika submitnya tadi ini kan belum sesuai. Saya akan coba field. Kita akan coba konsol ya, kalau misalnya si validasinya sudah bisa. Nah, akan saya coba tadi. Oke, misalnya namanya rdcode, kan, emailnya rdcode@gmail.com, password adalah misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jadi itu. Jadi ini kita bisa gunakan metode ini untuk melakukan validasi form ya. Oke, mungkin itu aja dulu tentang form validation dari saya. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.